Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Jemaat diundang untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dicukupkan. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, ya semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-jalanmu padaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Karena mengalami yang tidak diinginkan, orang sering menghakimi orang lain atau menyalahkan keadaan. Tema ibadah minggu ini adalah mentalitas menyalahkan. Melalui tema ini kita akan belajar untuk percaya pada keadilan Tuhan dan sedia untuk bertanggung jawab atas segala masalah yang melibatkan dirinya dengan siap untuk menjalankan tugas panggilan berkarya bagi Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak rendah hati mengakui dosa kepada Tuhan. Kami cenderung menyalahkan orang lain dan kami juga sering menyalahkan Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami karena kami selalu menganggap diri kami benar Tuhan. Ampunilah kami akan kekerasan hati kami. Baharuilah kami agar kami melayani dengan damai sejahtera dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ini terimalah berita anugerah yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan pada orang yang sesat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Mari kita bersama-sama kita berdoa mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Kami bersama-sama dengan semua jemaat-Mu ini hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh terbuka hati, dan firman itu akan menerangi hati kami, sehingga tidak ada lagi kegelapan di dalam hati kami. Tuhan yang akan pimpin kami semua, Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan juga yang akan memberkati hamba-Mu di dalam menyampaikan sabda Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau yang akan mengurapinya, yang akan menyampaikan firman, maupun juga kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membaca dari kitab Yehezkiel dan Injil Matius. Pertama, kitab Yehezkiel itu adalah dari pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 29 hingga 32. Demikian Yehezkiel 18 mulai dengan ayat yang pertama. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ayat 29. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat?
Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Matius 21 mulai dengan ayat 23 hingga 32. Demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak Allah? Melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan pembacaan Yehezkiel 18. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama akan dibawa ke dalam satu pergumulan, tindakan, sikap kehidupan, yaitu bagaimana dalam kehidupan kita ini. Temanya adalah mentalitas menyalahkan. Saudaraku yang terkasih, bahwa tema ini sudah sebenarnya memberikan kepada kita sesuatu yang mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan saudara dan saya ada kecenderungan untuk kita itu menyalahkan. Dan orang menyatakan dengan menunjuk, ya, menunjuk, tapi lupa bahwa ada 3 jari yang ditujukan kepada dirinya. Namun lebih kepada menunjuk itulah kehidupan yang dikatakan mentalitas menyalahkan. Tentu saja bahwa ini supaya dirubah, supaya bahkan kita bukan menyalahkan,
tetapi bisa kita mengaku diri kita ini orang berdosa yang bisa bersalah. Saudara, tentu berbeda sekali. Dua orang dipaparkan di depan kita, mana orang yang benar di dalam Tuhan. Tentu saudara nilai orang yang suka menyalahkan akan mengatakan orang itu tidaklah. Ya tentu saja orang yang ini, karena dia bahkan mau dan mampu merendahkan diri, bahkan rela untuk menyalahkan dirinya. Mari saudara, inilah tentu saja gambaran yang diharapkan untuk kita terbuka. Bagaimana kita menjadi seorang murid Yesus yang juga sedia untuk menunjuk kepada diri sendiri, saya yang keliru, maaf. Mari kita bersama belajar saudara, karena bahwa ternyata ini bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana kita tahu bahwa ini bukan hal yang mudah? Karena di dalam hal yang kita baca kitab Kejadian, bahwasanya soal menyalahkan itu sudah dimulai dari sana. Mulai dari mana? Kita lihat di sana, Adam menyalahkan Hawa. Ketika kemudian bahwa Hawa itu mengambil buah pengetahuan baik dan jahat itu saudara, dan kemudian memberikannya kepada Adam. Lalu kemudian itulah dikatakan kamu telah melanggar perintah Tuhan. Lalu Adam menunjuk kepada Hawa, perempuan yang ketempatkan di sisiku itulah yang membawa aku ke dalam dosa. Dan kemudian Hawa juga menyalahkan ular. Dan kita tahu bahwa semua itu terjadi karena apa? Karena dosa. Bahkan Adam juga menyalahkan Tuhan. Karena apa? Tuhan kan yang juga mengadakan perempuan ya, yang ada menjadi teman atau penolongnya. Saudara, sampai sedemikian hati manusia. Ketika bahwasanya dia tidak nyaman, ketika mungkin dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain itu membuat dirinya bisa menjadi malu, maka orang begitu saja mengekspresikan bahwa dia tidak, tapi orang lain itu yang bersalah. Hidupi kehidupan tiap-tiap hari kita juga. Untuk apa? Siap koreksi diri. Karena apa? Kita orang berdosa. Liturgi kita selalu di sana menempatkan ada pengakuan dosa. Koreksi diri. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan kita juga. Mari hidupi bersama-sama karya Tuhan. Gereja fokus pada karya Tuhan. Bukan sesuatu yang lain termasuk menyalah-nyalahkan. Mari saudara, tentu tidak mudah, ada banyak hambatannya. Tapi Tuhan akan menolong kita. Beberapa hal yang akan kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, saya ingat pada waktu di Jogja, waktu kuliah, ada bersih-bersih Kali Code. Itu sampah-sampahnya diambil. Maka saya ingin bersama dengan saudara dalam pokok yang pertama ini. Mari, ajakan itu saudara kira-kira adalah bersih-bersih hati. Ada sesuatu di dalam diri kita saudara. Seperti sampah. Sampah tadi kebencian. Sampah ketidaksenangan. Sampah iri hati. Sampah ingin menyudutkan supaya kita diuntungkan. Ini semua adalah kotoran. Ini semua perlu diambil. Bersih-bersih hati. Mari kita saudara buat hal ini menjadi suatu praktek kehidupan kita. Dan kita lihat di sana dari kitab Yehezkiel pada hari ini kita diingatkan bahwa ketika umat Tuhan itu ada di dalam suatu masa yang tidak enak, mereka akan dibuang, mereka ada dalam suatu keadaan terbuang, mereka semua mengalami suatu kesusahan, ada dalam situasi akan terbuang atau sudah di dalam pembuangan. Tapi di sini saudara-saudara mereka mengatakan, kenapa kami dihukum? Lalu menunjuk siapa yang salah? Leluhur mereka, ayah-ayah mereka. Sehingga mereka mengatakan, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Dan Tuhan mengingatkan, apakah tindakan Tuhan salah? Mereka terang-terangan berani mengatakan, tindakan Tuhan salah. Masa kami yang harus menanggungnya? Mereka tidak bisa melihat ke dalam diri mereka. Ada sesuatu yang kotor yang menutupi diri mereka. Dan itu perlu dibersihkan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengingatkan perbaharui hatimu. Mari saudaraku yang terkasih, ada apa di dalam hati manusia? Kita bisa melihat juga tentang pertanyaan Yesus. Ketika Yesus ditanya dengan kuasa apa melakukan mujizat. Yesus mengatakan kalau aku terangkan mereka juga tidak mendengar. Karena itu aku mau tanya balik kepada kamu. Pertanyaannya apa? Dengan kuasa apa? Dari mana itu baptisan Yohanes Pembaptis? Coba dijawab. Nah saudara, kita lihat bahwa mereka tidak jujur.
Dan kemudian mereka kenapa tidak jujur? Untuk menjawab itu tentu saja kita semua tahu bahwa mereka tidak ingin kehilangan pengikut. Sebab mereka sendiri tahu kalau menjawab itu dari sorga, kenapa tidak percaya? Apa sih orang akan menyalahkan? Ketika mereka mengatakan itu dari manusia, Yohanes Pembaptis itu berarti nabi, harus diterima. Dua-duanya akan menjadi hal yang salah. Untuk menutupi dari rasa orang-orang yang bisa menyalahkan, merendahkan para imam-imam ini, mereka mengatakan, kami tidak tahu. Kami tidak tahu, itu ketidakjujuran. Kenapa? Karena tidak jujur. Di situ ketidakjujuran adalah kekotoran yang ada, atau kotoran yang ada di dalam hati manusia. Dan Yesus di sana sekali lagi menanyakan, dari mana baptisan Yohanes? Tapi karena sudah tidak jujur, mereka hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Mereka tidak menanggapi pertanyaan ini. Sebenarnya Yesus memberikan kesempatan, ayo jawab ini. Dan Tuhan sebenarnya ingin mereka memperbaharui diri. Mereka supaya mengerjakan apa yang harusnya. Bukan di situ untuk direpoti dengan hati yang kotor. Supaya kemudian terjadi pemulihan. Tetapi mereka tetap berkeras hati untuk mengatakan kami tidak tahu. Orang-orang ahli Taurat, imam-imam boleh dikatakan sebagai orang yang suka bermain kata. Menghindari aib di muka umum. Saudaraku yang terkasih, mari kita boleh bersama-sama belajar poin yang pertama ini, saudara. Ada hambatan yang tidak mudah yang ada di dalam diri kita. Mari saudara, inilah hal yang pertama untuk saudara dan saya. Kita bisa ingat bahwa hari ini Tuhan memanggil kita untuk kita meninggalkan mentalitas menyalahkan. Namun kita baharui hidup kita atas undangan Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita dengarkan Dia, firman-Nya yang mengajak kita bersama-sama untuk kita berani, paling tidak ya, bertanggung jawab untuk berani kita di sana menyatakan siapa kita sekalipun kita yang salah, dan kita semuanya akan diperbaharui. Saudaraku yang kedua, saya menangkap bahwa dalam firman Tuhan pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk melihat kepada perumpamaan yang Yesus ajarkan itu. Menggambarkan apa untuk saudara dan saya adalah supaya kita fokus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maksudnya apa saudara fokus? Dikatakan di dalam bagian ini Yesus mengingatkan ketika dia bertanya, siapa di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kenapa saudara Yesus memaparkan tentang perumpamaan tentang dua orang? Yang kemudian Yesus mengatakan ini yang pertama, ini yang kedua. Lalu kemudian mereka melihat siapa yang melakukan kehendak ayahnya. Kedua anak ini. Tuhan ingin supaya bahwa setiap orang bukan sekedar hanya ya tahu, mendengar. Lalu kemudian mengangguk juga. Mengatakan amin barangkali. Tetapi saudara, supaya yang penting adalah melakukan. Banyak orang hanya sekedar ya, amin, tahu, tetapi tidak melakukannya. Darah tidak cukup berkata ya dan amin. Perlu untuk kita di sana menyesali dan terutama menjadi pelaku firman Tuhan. Maka saudara kita semuanya, saudara-saudara juga perlu untuk mengingat hal ini. Sibuk menyalahkan itu akan hanya menghabiskan energi untuk kita berkarya. Kita lihat bahwa ahli Taurat, imam-imam tadi begitu sibuknya untuk menyelamatkan dirinya. Lalu kemudian justru demikian tegas dan keras menunjuk kepada Yesus, menunjuk kepada orang-orang di sekitarnya. Kita lihat bagaimana sibuk menyalahkan, membuat mereka menjadi orang-orang yang Yesus maksudkan memang mereka tidak melakukan karya Tuhan. Menyalahkan itu tidak mengubah keadaan. Dan Yesus di situ mengingatkan, pemungut cukai akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama fokus kepada apakah sudah kita melakukan pekerjaan Allah. Kita tahu yang mana, mengasihi, mengampuni, membawa damai sejahtera. Itu yang terpenting. Hal-hal apa yang terkait dengan soal-soal di dalam hati, apalagi itu soal yang sebenarnya kotor di dalam hati, harus kita tinggalkan. Fokus untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, Tuhan mengundang kita juga untuk merendahkan hati.
Tapi saya berharap bahwa kita sampai kepada pemahaman, milikilah kerendahan hati hingga hati itu dapat menyesali. Hingga kita bisa percaya. Sudah banyak orang di situ dalam hidupnya, dia menyatakan bahwa dirinya mungkin berdosa. Tetapi apakah itu menyesali? Menarik untuk kita lihat di dalam perjumpaan ini, bahwa anak yang kedua itu ketika dia disuruh oleh bapaknya untuk pergi, dia tidak pergi. Lalu kemudian dia menyesal, lalu dia pergi juga. Saya menangkap ini penting sekali. Bahwa kita harus menjadikan hati kita itu tempat di mana kita mengakui siapa kita. Dan ketika kita menemukan kebenaran tadi, maka kemudian kita bolehlah menjadikan hati kita ini terbuka untuk sampai kepada menyesali. Hanya dengan itu saudara, kita akan memperbaharui kehidupan kita. Oleh karena itu undangan Tuhan kepada kita adalah sekali lagi, memandang diri kita, pandanglah hatimu dirimu. Lalu mengakui, bukankah kita ini memang orang berdosa? Kita bisa berbuat dosa, bukannya tidak. Akui kita orang berdosa. Dan lebih baik tentu saja menunjukkan diri, menunjukkan jari-jari kita itu kepada diri kita sendiri. Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita supaya bukan kita menunjuk kepada orang lain, lebih baik kepada diri kita sendiri. Dan Yesus pada hari ini seolah memberikan kepada kita cermin. Ini cerminnya. Kedua orang ini siapa yang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kita semua tahu bahwa yang melakukan itu adalah yang menyesalinya. Dan kemudian dia pergi dan melakukannya. Mari kita bercermin kepada cermin yang Tuhan bawa ke hadapan kita. Dan marilah kita bersama memperbaharui kehidupan kita. Yang terakhir saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Tuhan yang berbuat salah? Pasti tidak. Tuhan melakukan tindakan hukum yang tidak adil? Pasti tidak. Tapi mari kita bersama-sama, nampaknya manusia bisa sampai sejauh itu. Untuk bahkan bukan menunjuk ayah-ayahnya tadi yang berbuat dosa, bahkan sampai kepada Tuhan yang berbuat atau bersikap tidak benar. Mari kita saudara-saudaraku bersama dalam firman Tuhan, kita pegang hal ini. Tidak akan pernah Tuhan tidak adil. Tuhan adalah Tuhan yang adil untuk segala keputusannya. Oleh karena firman Tuhan itu mengingatkan kita, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Bertobatlah. Saudaraku, 4 hal pada hari ini kita bersama bawa dalam dan kita terapkan dalam hidup kita. Supaya gereja kita diberkati. Supaya kehidupanmu, saya dan saudara, kita semua keluarga diberkati Tuhan. Yang pertama tadi, biarlah gereja kita, diri kita adalah gereja yang sedia untuk bersih-bersih hati. Yang kedua, mari kita fokus untuk kita melakukan pekerjaan Allah. Itu akan menolong kita supaya kita tidak sibuk untuk mencari pujian bagi diri kita. Mencari pengikut supaya temannya banyak dengan seolah kita berbuat baik dan benar. Kita fokus yang penting. Mau semua yang kita buat, apakah pekerjaan Tuhan itu kita lakukan di dalam semua yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, baiklah hati kita punya hati yang merendahkan diri hingga sampai menyesali. Ketika kita berjumpa dengan kebenaran, biarlah hati kita sampai menyesali. Dan yang keempat, begitu penting, yakinlah bahwa Tuhan Allah, Tuhan yang adil. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Wilayah Cimahi yang akan menyanyikan Yesus Menginginkan Daku.
Dengan bangkit berdiri, mari kita mengakui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat maupun simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 21 hingga 27 September. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita bersama-sama bersatu hati kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Kami boleh bersama kembali mendapatkan firman Tuhan yang memberikan kepada kami terang untuk kami semuanya boleh memperbaharui kehidupan kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan kami bersama, tuntunlah Tuhan, karena dengan pertolongan Tuhan saja kami akan dimampukan untuk kami boleh meninggalkan jauh-jauh mentalitas menyalahkan, menyudutkan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, tanggal 21 hingga 27 September. Tuhan yang akan memberikan sukacita. Mereka boleh menyaksikan dengan mata iman segala karya Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka boleh mensyukurinya. Mereka bahkan siap untuk melakukan apa yang terbaik menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan mereka selanjutnya, menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang akan memberkati di dalam setiap rencana. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan yang akan memberkati kehidupannya juga saudara dan keluarganya. Kami berdoa juga bagi yang lemah, yang sakit, mereka yang berusia lanjut. Kami berdoa secara khusus juga ya Tuhan untuk Ibu Enrika Solihin, untuk Ibu Rika Lemuel, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain. Tuhan yang akan memberkati dengan kekuatan dalam iman, penghiburan, dan juga Tuhan yang akan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih mengalami duka cita. Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan penghiburan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ini. Di dalam persiapan yang dilakukan untuk menyelenggarakan kebaktian onsite. Tuhan juga yang akan menolong, memberikan hikmat. Supaya jemaat-Mu ini suatu saat jika itu harus kemudian dilakukan ibadah onsite itu, kami boleh melakukan dengan semua yang terbaik. Kami berdoa ya Bapa untuk situasi di negeri kami khususnya Indonesia. Wabah COVID-19, perekonomian, bagaimana juga tentang usaha negara ini, khususnya mereka yang ada di depan sana, tenaga medis, para medis, dokter, di dalam mereka melakukan tugas-tugasnya. Tuhan yang akan menyertai dan melindungi mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap orang, masyarakat
dalam kepatuhan dan kedisiplinan mereka untuk mentaati protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kiranya Tuhan, masyarakat negeri kami ini boleh melakukan apa yang terbaik demi bangsa ini bisa keluar dari wabah COVID-19. Tolonglah juga untuk pemerintah dan para pemimpin bangsa kami di dalam memimpin semua hal yang sedang diusahakan untuk memerangi COVID-19. Tolonglah juga di dalam mempertahankan keadaan ekonomi yang baik. Tuhan yang akan menolong para pemimpin bangsa kami. Dan Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kami untuk kami tetap dapat berkarya di tengah situasi yang sulit sekalipun. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat yang 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Seraya kita memberi persembahan, mari kita menyanyikan PKJ 148 ayat yang 1 dan ke-4. Terima kasih ya Tuhanku. Kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang terus menyertai kami. Terima kasih karena kami masih bisa memberikan sebagian kecil dari apa yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Berkati majelis yang akan mengelolanya Tuhan, biarkan bisa menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk bersikap rendah hati dan menerima setiap suka duka yang kita alami dan yakin bahwa Tuhan Maha Adil, agar kita dimampukan berkarya bagi kemuliaan Tuhan melalui setiap kesempatan kita hari ini dan selanjutnya. Kami siap untuk menerima panggilan Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan.
kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.